Sekarang gue tanya, kalau lo lagi dalam keadaan miskin, lo harus ngapain? Pura-pura terlihat kaya? Ngutang ke sana kemari? Atau kredit barang-barang yang kamu suka? Normalnya, kalau lagi dalam keadaan miskin, harusnya fokus pada mencari kerja, mengelola keuangan dengan baik, meningkatkan keterampilan, atau mengikuti komunitas untuk pengembangan diri. Namun ada salah satu di belahan dunia, lebih tepatnya di negara Kongo atau Republik Kongo. Ada sebuah komunitas yang disebut Lasape, sebuah kelompok yang rela hidup melarat asal punya gayanya maksimal. Lasape merupakan sebuah singkatan dari bahasa Perancis, La Société des Ambianceurs et des Personnes Élégants, yang artinya masyarakat yang mengatur suasana hati dan berpenampilan elegan. Pengikut dari komunitas Lasape disebut dengan Saveur. Saveur adalah kalangan penggila mode yang mengusung gaya hidup mahal dan boros, terutama untuk pakaian. Para Saveur biasanya berjalan di kawasan kumuh Brazzaville menggunakan setelan jas warna-warni, topi, sepatu kulit, kacamata hitam, dan payung. Mereka tampil layaknya pria kelas atas Eropa yang mengenakan busana dan aksesoris mewah lainnya. Awal mulanya, gerakan Lasape hanya didominasi oleh kaum laki-laki yang disebut dengan Saveur. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan juga ikut bergabung dan mengukir tempat bagi diri mereka sendiri dalam gerakan ini yang disebut dengan Sapes. Mereka bukanlah si kaya raya yang bisa dijuluki sebagai Crazy Rich African. Mereka juga bukan model papan atas dengan pendapatan di atas rata-rata, tetapi mereka hanya dikenal sebagai Saveur, sekelompok orang yang berani tampil dengan gaya maksimal meski hidupnya masih kekurangan. Biasanya, setiap akhir pekan, mereka berkumpul di tepi jalan yang dipadati dengan pedagang kaki lima. Namun kalian harus tahu, pakaian yang mereka gunakan bukanlah barang KW, karena bagi mereka, menggunakan barang palsu adalah sebuah penghinaan. Baju-baju yang dimiliki Saveur adalah baju-baju asli yang dibeli secara second dengan menggunakan uang yang berasal dari pinjaman bank. Bagi mereka yang tidak memiliki dana, mereka bisa mengenakan pakaian dari jasa peminjaman baju. Tak hanya itu, bahkan seorang Saveur rela menabung selama bertahun-tahun demi mengumpulkan uang hingga 2.000 US dollar atau sekitar 28 juta yang kemudian digunakan untuk membeli sebuah jas trendy rancangan desainer ternama. Seperti yang ditulis Tariq Zaidi dalam buku yang berjudul Saveur, Ladies and Gentlemen of Congo. Anggota Lasape tak sudi pakai barang-barang palsu. Dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka menabung sedikit demi sedikit sampai memiliki cukup uang untuk membeli setelan jas yang mereka idam-idamkan. Mereka lebih suka menghabiskan 100-200 US dollar untuk membeli kemeja daripada menabung untuk membeli rumah, mobil, motor, bahkan untuk makanan. Seperti dalam konten YouTube Johatap, mereka rela hidup di tempat yang kumuh, kelaparan, bahkan tidak adanya aliran listrik. Karena memang prioritas mereka bukan kestabilan ekonomi, tapi tampil trendy dan kalau bisa menjadi trendsetter di komunitasnya. Asal-usul Lasape diyakini bermula di awal abad ke-20, yaitu di masa penjajahan Belgia Prancis, di mana budak Kongo bekerja bukan mendapatkan uang tunai, melainkan mendapatkan pakaian bekas. Nah dari itu, di luar jam kerja, para pria Kongo mulai berpakaian seperti pria Prancis yang fashionable, ditandai dengan pakaian warna-warni, sepatu yang elegan, serta aksesoris yang mewah. Pada saat itu, Lasape adalah sebuah ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Saveur menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, yang kemudian menjadi inspirasi bagi komunitas lain. Dengan mengenakan pakaian seperti itu, mereka merasa keren dan mendapatkan energi serta sebuah kegembiraan. Intinya, para penganut Lasape bukanlah persoalan memiliki barang atau uang, melainkan perasaan puas, diakui, dielulukan layaknya selebritas, dan juga sebagai sarana memenuhi esteem need atau kebutuhan akan penghargaan. Dan karena terjadi secara turun-temurun, Lasape seakan telah menjadi salah satu subkultur masyarakat Kongo. Penganutnya beragam, mulai dari para pria, wanita dewasa, remaja hingga anak-anak. Lasape memang bukan berasal dari budaya asli, namun masyarakat berhasil menggeser eksistensi tradisi Kongo lainnya. Lasape bahkan dianggap lebih dari sekedar subkultur. Dan saat ini, Lasape dilihat sebagai budaya Kongo yang mencolok dan mampu menembus berbagai dimensi, seperti politik, seni, ekonomi, dan komunikasi. Karena di sana, politisi dan musisi menghormati fenomena ini, dan para Saveur memiliki kelompok Lasape-nya tersendiri.
Namun, ada satu hal yang perlu kalian harus tahu. Barang-barang mewah yang digunakan para saper atau komunitas langsape bukan dari hasil dari korupsi. Ingat sekali lagi, bukan dari hasil dari dana korupsi. Oke?